Android TV. Apa itu Android TV? Kalau kita bicara Android yang ada di TV, tentunya sekarang udah nggak happening lagi. Karena saat ini udah zamannya Google TV, versi yang lebih baru dari Android TV. Dan akhirnya kami kedatangan Smart TV lagi setelah sekian lama. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. So ini dia TCL Google TV 55A28 4K HDR. Buat masang dan setup TV ini sebenarnya bisa-bisa aja sendirian. Packagingnya pun tipis, tapi for safety reason gua tetap saranin berdua. Kakinya kita dapat yang berbentuk V, buat pasangnya masih pakai sistem 2 baut. Dan langsung aja mari kita nyalain dan setup TV-nya. Nah, untuk fisiknya TV ini termasuk tipis, apalagi buat sekelas ukuran 55 inci. TV lain di pasaran itu masih banyak yang jauh lebih tebal. Materialnya dari plastik, makanya nggak terlalu berat, tapi build quality-nya solid banget. Detail finishingnya juga rapi. Pas dinyalain kelihatan bezelnya juga tipis, cuma bagian bawahnya yang ada tulisan TCL, nah ini agak tebal sedikit. Tapi ini pun masih termasuk tipis. Mungkin masih banyak orang yang kepo sebenarnya apa sih bedanya Android TV sama Google TV. Basically ya masih mirip-mirip. Tapi yang pasti benefit ke kita sebagai user itu bakal ngerasain UI yang lebih dinamis dan juga performa yang lebih responsif dan smooth pas kita jelajah UI ataupun pindah-pindah aplikasi. Dan Google Asistennya pun masih tetap ada. Tampilan UI-nya kayak gini, kombinasi antara aplikasi-aplikasi yang udah terinstall sama stream konten dari beberapa layanan streaming. Jadi artinya easy to use banget. Mau ke menu setting pun shortcut-nya gampang dan enaknya. Google TV itu punya settingan gambar yang lebih lengkap. Picture mode-nya itu lebih banyak, bisa atur kayak clarity, white balance, dan lain-lain. Nah di Android TV itu nggak selengkap ini. Termasuk settingan buat audionya juga lebih banyak. Nggak perlu khawatir juga ya soal kelengkapan aplikasinya. Secara di Google TV dia sama lengkapnya aplikasinya kayak di Android TV. Dan bener aja pas pertama coba nyekrol-nyekrol di homepage-nya, gua ngerasa experience-nya smooth, enteng, pilihan aplikasinya banyak. Booting awalnya juga jauh lebih cepat dari Android TV. Sumpah, kalau pernah ngerasain Android TV, apalagi yang menengah ke bawah, itu bootingnya bisa sampai semenit atau bahkan lebih. Ya tentunya juga ini pengaruh dari spek yang ada di dalamnya. TV ini udah pakai chipset quad-core Cortex A55 dengan speednya 1,3 GHz, terus RAM-nya ada 2 GB LPDDR3 dan storage-nya 16 GB eMMC 5.0. Secara panel TCL 55A28 ini udah pakai D-LED backlight 55 inci, resolusi 4K 3840x2160 pixel yang mendukung playback konten HDR10. Ditambah ada fitur dynamic color enhancements, juga support 10 juta warna dan micro dimming. Kombinasi ini bikin output gambar yang dihasilin kelihatan sekelas kayak TV-TV seharga 10 juta ke atas. Nah ini berdasarkan hasil ngebandingin dengan TV lain yang kami pakai juga di kantor. Ada yang belasan juta, ada yang sampai 30 jutaan juga. Nah yang pertama gua lakuin dengan TV ini adalah pas datang itu gua langsung buka Netflix. Di previewnya langsung muncul icon HDR. Secara TV ini memang support HDR10. Gua harus akuin panel LED TCL tuh bagus ya, dan salah satu yang terbaik. Gambarnya tajam, kontrasnya dapat, layering warnanya juga ada di atas TV-TV LED kebanyakan. Saturasi warnanya nggak over, vibrannya dapat banget, bikin skin tone-nya itu natural, betah buat kita pakai untuk nonton lama-lama. Buat play video klip, musik, speakernya itu juga termasuk oke. Ada 2 speaker 9,5 watt yang bulat, vokalnya kuat dan cukup ngebass. Dan ketika gua naikin volumenya sampai 50 itu masih aman, suaranya nggak pecah. Makanya gua betah banget nontonin video klipnya New Jeans di sini. Satu hal yang gue suka juga dari Google TV itu pindah-pindah aplikasinya ya kayak yang gue bilang tadi, yaitu kerasa smooth dan cepat. Apalagi di remote-nya disediain banyak shortcut. Beginilah seharusnya remote sebuah smart TV. Gede,
lengkap, opsi tombol-tombolnya juga disesuaikan dengan keseharian kita. Dan ada tombol Google Assistant yang bakal bantuin kita kalau lagi mager mencet-mencet tombol yang lain, jadi kita tinggal tahan dan tinggal ngomong aja. Sebenarnya remote TV yang kecil juga ya ada enaknya karena ringkas, tapi jadi lebih repot aja kalau seandainya kita mau ngatur ini ngatur itu ya karena tombolnya dikit. By the way, remote TV ini juga ada shortcut 5 aplikasi streaming yang terkenal, ada Netflix, Prime Video, Iqiyi, WeTV, YouTube, dan disisipin ada satu TCL channel. Gue juga sempat ngetes main PS5 pakai game God of War, outputnya 4K HDR dan gila gue ngerasa sih udah cukup banget TV ini buat main PS5. Gambarnya tajam sampai ke sudut manapun, dynamic range-nya luas. Hitamnya juga cukup pekat dan di bagian shadow itu masih kelihatan teksturnya. Biasanya kan akan kelihatan hitam aja kalau di TV yang menengah ke bawah gitu kebanyakan. Nah, apalagi dia juga udah support HDMI 2.1 bisa 4K 60 fps dan kita bisa pilih profile game konsol di input settingnya yang bikin input lag-nya itu jadi rendah 15 milisecond aja. Buat konektivitas TCL 55A28 punya dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Gue suka banget karena bisa konekin ke jaringan Wi-Fi 5G yang lebih ngebut. Untuk Bluetooth-nya versi 5.0 dan di belakang, nah itu ada port USB 2.0, 3 kali HDMI 2.1, ada antena input, AV, jack audio, dan optical sound output. Kesimpulan gue buat TCL 55A28 ini adalah TV yang punya gambar cakep, bikin betah buat nonton lama-lama, dipakai main game asik, udah HDMI 2.1 juga, dan karena ini adalah Google TV, jadi experience UI-nya tuh ringan dan smooth. Secara di pasaran itu masih banyak banget TV yang masih Android, belum Google TV. Walaupun harganya lebih murah, tapi beneran deh, experience-nya itu nggak asik, lemot. Jadi jangan sampai salah pilih, itu sayang banget duitnya.